Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan insyaallah nikmat kesempatan. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali dalam kajian Qur'ani Jernih malam hari ini, insya Allah pertemuan kita yang 9. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah akan memperoleh syafaat yaumil akhir, dan insya Allah dipertemukan di rodoh minal jannahnya kala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini, kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu beserta keluarga. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Sahabat Sayyidat, Bapak Ibu yang kami muliakan, bersyukur kehadirat Allah dan senantiasa salawat dan salam kita bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah kebahagiaan pada malam hari ini masih kita bisa bersilaturahim, melanjutkan kajian Quranic Journey kita. Untuk sekian kali, semoga pertemuan kita beroleh rahmah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang muliakan, seperti biasa di malam hari ini kita akan melanjutkan di tafsir surah Al-Hujurat, dan ini kita memasuki ayat yang ke-13 daripada surah Al-Hujurat. Lalu seperti biasa kita lanjutkan nanti dengan hadits qudsi, dan setelah itu kita dalami doa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir nanti kita akan mengenal lebih dalam tentang surah ke-66 dalam Al-Quran, yaitu surah At-Tahrim. Jadi dari mulai kajian surat Al-Hujurat yang ayat ke-14 ini, hadis qudsi, hadis doa, dan juga kajian surah, ikhtisar surah At-Tahrim, semoga membawa kebermanfaatan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu muliakan, surah Al-Hujurat ayat 14 kita akan dengarkan bersama tilawah daripada surah Al-Hujurat. Silakan, siapa yang akan membacakan malam hari ini? Silakan dengan Bunda Nunung. Assalamualaikum. Bunda Nunung, alhamdulillah. Monggo. Bunda Nunung, speakernya Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فإن
tuti'ullaha wa rasulahu la yalib yalib salah nih. Wa rasulahu la yakum La walikum yalitskum. la ya salah Mm-mm. nyalin la Mm-mm. yalid min a'malikum say'an innallaha ghafurur rahim. Mm-mm. Artinya, orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami baru berislam. Karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rahimanallahu bitilawatil Qur'anil Karim. Terima kasih tadi kita sudah mendengar tilawah Al-Quran dari Bunda Nunung, yakni surah Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rab amanna. Al-A'rab itu berarti orang-orang Arab pedalaman atau Baduy kita nyebutnya, orang-orang Baduy. Qalatil A'rab, orang-orang Baduy berkata, amanna, kami telah beriman. Tapi kemudian Rasul menjawab ucapan mereka, "Qul," katakan hai Muhammad, diperintahkan oleh Allah, "Qul lam tu'minu," kepada orang-orang Badui tadi dikatakan kalian sebenarnya belum beriman, gitu ya. Walakin qulu aslamna. Katakanlah kami sudah berislam, ya. Kami baru berislam. Begitu. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Mengapa tadi mengatakan kami belum beriman? Mereka mengatakan kami beriman, tapi kata Nabi kalian belum beriman karena belum menunjukkan keimanan yang benar, belum berserah diri kepada Allah apa namanya sebesar-besarnya, belum mentauhidkan Allah, belum menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang menentukan arah hidup mereka. Gitu, mereka percaya adanya Allah, tetapi dalam amalia mereka juga masih bercampur dengan keyakinan-keyakinan tentang berhala mereka dan sebagainya. Wa in tuti'ullaha wa rasulah, jika kalian menaati Allah dan juga menaati Rasul, la yalitskum min a'malikum syai'a, maka dia tidak akan mengurangi sedikit pun dari amalan-amalan kebaikan yang sudah kalian lakukan. Itu jika kalian, hai orang-orang Badui, beriman, menaati Allah dan Rasul-Nya dengan sebenar-benar ketaatan. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat ini sering dipahami bagi sebagian bahwa antara iman dan Islam itu dua hal yang berbeda. Iman adalah urusan dalam hati, keyakinan seseorang akan unsur-unsur yang mesti diyakini. Kita apa, menjadi kewajiban seorang Muslim bahwa rukun iman itu ada 6. Rukun iman kepada Allah, rukun iman ya kepada para malaikat Allah, pada Rasul-Rasul Allah, pada kitab Allah, pada hari akhir, pada qada dan qadar, baik maupun buruknya. Itu iman. Urusannya adalah urusan keyakinan. Tapi keyakinan itu yang sungguhnya yang akan mengarahkan bagaimana amaliyah manusia. Berislam ditandai dengan aktivitas, ya, ibadah yang tampak adalah Islam. Syariat itulah sering dipahami dengan Islam. Kalau iman dan Islam dibedakan, berarti iman itu urusan akidahnya, sedangkan Islam urusan syariatnya. Seperti itu. Jadi orang-orang yang hanya mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tetapi kemudian di dalam berislam tidak
tidak baik, maka sesungguhnya ada kaitannya dengan kemantapan keimanannya. Ada hubungan antara iman dan Islamnya. Ada hubungan kalau orang mengatakan saya beriman kepada Allah, tetapi dalam kenyataan amaliyahnya tidak menunjukkan dia berakhlak yang baik, bersyariah yang baik, berarti ada masalah dengan keimanannya. Sebab keimanan sesuatu yang memang abstrak, tetapi keimanan melahirkan amaliyah, melahirkan eh, pengamalan ajaran, begitu ya, pengamalan ajaran. Jadi kalau dalam pengamalan ajaran eh, ada masalah, berarti sumbernya, keimanannya itu juga ada masalah. Seperti itu. Jadi tidak bisa orang mengatakan dia mah bagus imannya, tetapi dalam beramal gitu ya eh, melakukan kejahatan dan sebagainya, maka tidak sinkron antara iman dan Islam. Harusnya seperti itu, harusnya sinkron, harusnya sejalan, ya harusnya simetris Itu HP-nya. antara apa eh, eh, antara keyakinan dan pengamalan. Nah, itulah saya kira di situ eh, keterkaitan ya antara iman dan Islam. Itulah kira-kira pesan ayat di dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Seperti itu. Baik, Bapak yang muliakan, sebelum kita urai kata-kata di dalam surah Al-Hujurat ayat 14 ini, kita ingin melihat barangkali Bapak Ibu sudah mencoba untuk menguraikan kata-kata yang huruf per huruf, kata per kata di dalam surah Al-Hujurat. Selanjutnya kami silahkan kalau ingin tampilkan. Silahkan. Nah, Alhamdulillah Bunda Nunung sudah ya. Wah, luar biasa nih. Dia pakai pensil kelihatan. Pakai pensil. Oke, sebentar Bun, saya lihat dulu ya. Terus ke bawah lagi Bun. Oh, lengkap ya. Dalam hitungan Bunda ada berapa totalnya itu? 40, Ustaz. 40. Subhanallah, luar biasa. Gitu ya. Wah, ini udah detail sekali. Bunda Rina. Bunda Rina ya. Selanjutnya. Makasih Bunda Nunung. Ya, sama-sama. Nah, Bunda Rina, ini ayatnya sudah ditebali. Terus uraiannya, Bu. Silakan. Waduh, pakai kertas ini Indri ya. Alhamdulillah. Nah, berapa jumlahnya, Bu? Sudah dihitung? Kayaknya 41, Ustaz. 41. Jadi kurang sedikit tadi. Lebih Ya, detail. belum ya. Baik, nggak apa-apa. Nanti kita lihat, Bun ya. Oke. Selanjutnya, Siapa monggo lagi? dengan Pak Haji Zainal atau Pak Haji Farid mungkin. Oh, Pak Haji Farid dulu, Oh, monggo. Farid sudah. Hmm. Allah Rasulullah. Alhamdulillah, menebarkannya sudah. Selanjutnya uraian detailnya, kata-katanya. Eh, Dicoba di apa halaman di nomor ini, Pak Farid. Di nomor 30 coba. Oh, itu ya. Tiga. Baik. Jumlahnya berapa, Pak Farid? Ada 40. 41 Ustaz. 41. Jadi tadi sama dengan Bunda Rina sama Sama ya. Bunda Rina. 41. Hmm. Baik. Oke, selanjutnya dengan Pak Haji Jenal sudah. Alhamdulillah sudah oh, Ustaz. ya, alhamdulillah monggo. Barakallah fiik tadi Pak Farid nih ya. Eh, Wah, mohon izin aslamnanya kurang alif ya Pak Haji ya. Aslamna. Ya, Aslamna. iya kurang alif dikit aja alifnya. Baik, selanjutnya bagaimana uraiannya? Monggo. Ustaz.
Mm-mm. Oh, detail sekali. Mm-mm. Yang nomor 32, coba Pak Ji, nomor 32. ada dua nih. 32. Baik, 41 ya. Masya Allah. 41. Baik, cukup Pak Ji. Alhamdulillah, barakallah fiik. Selanjutnya, siapa lagi? Saya Ustaz. Setelah Pak Ji Farid, Pak Ji Zainal, Bunda Tin, gimana? Sudah. Bunda Tin. Coba ya. Sebentar Bun, coba saya lihat dulu sebentar. Baik, Alhamdulillah. Bagaimana uraiannya? Ya, Uraian saya hanya 38 Ustaz. 38, baik. 8 banyak itu, 38. Kan gitu ya. Adakah yang lain yang akan menampilkan ke depan ke layar kita bersama? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, Bunda udah. Ayo Ibu, Udah. coba. Oke. Agak silau ini sebentar. Oke, baik. Uraiannya, Bun. Uraian kata-katanya boleh, silakan. Uraiannya sudah. Jumlahnya berapa, Bun? Di sini saya ini kan Terakhir total 40 Pak Ustaz. 40 ya. Baik, iya. Baik, kita coba lihat sama-sama uraian kata-katanya ya. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa juga lihat, bisa bisa mungkin tidak sama dengan saya juga ya. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Mungkin saya bisa kurang. Kalau saya jumlahnya sebentar 40 nih ya. 40 di mana mungkin saya yang kurang, nanti kita lihat ya Bapak ya. Oke. Kita lihat. Baik, kita coba. Qala berkata. Berkata ini jenisnya adalah fi'il ya. Fi'ilnya fi'il madhi. Taknya itu kita bedakan ya, kita pisahkan taknya itu. Tapi tidak ada maknanya tak itu. Ini huruf, namanya huruf taknis ya. Taknis Al-Arab, orang-orang Baduy. Ini isim Bapak Ibu. Isim ya. Jamak ya. Jamak taksir. Jamak taksir. Tunggalnya ya. Jumlahnya Arabiyun. Arabiyun. Ya, jadi Al-Arab. Arabiyun ya. Ya. Oh, Arabun. Arabun ya. Arabun. Baik. Amanna. Oh, ini hanya kurang panjang nih, mohon maaf. Aman. Beriman. Ya. Beriman. Ini fi'il ya. Fi'il Fi'il madhi. apa nih Bapak Ibu nih? Fi'il Fi'il madhi. madhi. Sahih fi'il madhi. Nah, kami ya. Kami. Ini isim ya. Isimnya domir bagaimana ini? Domir tasil mutakallimin. Mutakallimi. Oke, lanjut. Kul. Katakanlah ini fi'il. Fi'ilnya fi'il amar. Amar. Iya. Fi'il amar. Lam. Belum. Ini huruf ya. Iya. Huruf apa nih Bapak Ibu? Nafi. Huruf nafi. Sahih. Nafi. Sahih.
Yu'minu beriman. Beriman. Iman ini fiil ya. Fi'il mudhari. Mudhari' sahih. Fi'il mudhari'. Terus wawunya siapa ini? Kalian. Kalian. Betul. Isim Ini isim domir. ya. Isimnya isim domir. Domir apa ini? Domir muttasil. Ghaibun apa mukhatabun? Mukhatabun. Mukhatabun. Ya, kita nyebutnya mukhatabun berarti banyak ya. Iya. Kalau satu mukhatab saja. Kalau anta berarti mukhatab. Kalau antum mukhatabun. Nah, kalau walakin saya pisah nih Bapak Ibu. Gua dulu kan. Wanya sendiri. Iya, ini. Lakin sendiri. Wanya wa tidak ada tambahannya, ini Iya. tidak ada artinya, bukan Tidak dan, ada tapi ini artinya. tambahan, waw tambahan namanya ya. Ini Jadah. huruf zaidah. Zaidah. Ya, betul. Zaidah, kalau master ziyadah. Lakin akan tetapi. Kan tetapi Huruf Atau. Ini huruf apa? atof ya. Atof istidrak. Betul, atof saja udah cukup. Istidrak itu artinya koreksi. istidrak. Istidrak itu artinya koreksi. Maka artinya kan akan tetapi ya. Ini bukan begini, akan tetapi begitu. Gitu tuh. Istidrak itu koreksi. Kulu Katakanlah fi'il amar. betul. Ini fi'il amar. Wawunya Kalian. kalian. Domir mutasil mukhatab Ini isim domir muttasil mukhatabun. Betul. Mukhatabun. Aslam. Kulu aslamna. telah tunduk Telah tunduk atau telah berislam, telah masuk Islam. ilmadi. Sama. Ya benar. Nah, fil madhi ini. Fi'il madhi. Naknya kami ya. Kami isim Ini apa domir ya? Domir domir apa ini? mutasil Muttasil mutakallimin. mutakalim. Ya. Walam wa dan huruf apa ini? Ataf. Lam. Lam belum ya. Belum. Terus huruf apa ini? Nafi. Yadkhul masuk. Ini fiilnya fiil apa ya Bapak ini? Mudhari. Iya betul mudhari. Al-iman. Al-iman. Keimanan isim. Isim apa nih Bapak Ibu? Masdar. Sahih. Iman itu masdar. Fi'il madhinya apa? Amanah. Nah, betul panjang. Amanah. Mudhari'nya apa? Yu'minu. Yu'minu. Ya, masdarnya imanan. Tuh. Imanan. Jadi iman itu masdar. Fi, di, atau dalam. Dalam huruf jar. Huruf jar. Huruf
Hati. Hati. Isim majrur. Isim. Jama apa ini? Jam. Jama taksir. Taksir. Sama Taksir. taksir. Tunggalnya apa nih? Bapak Ibu. Kolbun. Tunggalnya Kolbun. qalb. Qalbun. Kolbun. Qalbun. Sahih. Qalb. Awas Qalb. jangan ditukar jangan dengan kalem berarti. Ndak uku. Qalb itu hati. Kalau beda lagi. Kum kalian. 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 Isim domir mutasil mukotob. Benar. Isim domir muttasil mukhatabun ya. Mukhotobun. Banyak kan mukhatabun itu? Mukhotobun. Banyak sekali. Banyak. Wawunya wain dan Dan huruf atau in jika Huruf syarat. huruf syarat. 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 Betul. Terus Ya. tuti'u Tiap. Kalian mentaati. taat. Ya, Taat. taat. Fi'il mudhari. Fi'ilnya mudhari'. sore. Bapak Ibu, kalau ini fi'il mudhari' tuti'u, pertanyaannya fi'il madinya apa? Atau at ya. Ti. Taat itu masdar. Oh. Ya. Hmm. Ti. Tuti. Jadi tuti'u mudhari'. Nah, pertanyaannya fi'il madinya apa kira-kira nih? Ketemu belum Bapak Ibu? Takwa. Takwa to'a apa ittaqu. Takwa. Tuti. Nah, Atau To'a. kalau to'a itu apa namanya tidak digunakan fi'il to'a itu. Oh iya. atau bukan. Fi'ilnya ato'a gitu. Benar. Ato'a. Kurang A. Kurang dikit doang sih, kurang A. Atau A. Ato'a. Tuh. To'a ya. Oke. Artinya apa? Taat. Taat itu. Itu fi'il apa? Mudhari. Kalau tuti fil atau fil madhi yuti'u fil mudhari. Sahih. Baik, kita lanjutkan. Wawunya siapa? Kalian atau mereka? Kalian. Berarti di sini isim Domir mutasil mukotob. Mukhotobun. Mukhatabun. Ya. Wa rasul dan huruf Allahnya dulu. nah, tuh kan di sini kurangnya. Tuh pantesan tadi. 41. Kurang. Kok bilang kok yang lain 41, saya 40. Oh, Allahnya dibuang, nggak ketahuan. Mohon maaf. Nah, ketahuan sekarang hilang. Nomor 27 Allahnya. Oh iya betul. Nah, Allah. Jadi sama sekarang. Isim, lafaz, Jalalah. wa, huruf, Dan huruf huruf ataf. ataf. atau Usul, utusan. Utusan. Jadi apa namanya ini Jama'. isim mufrad atau jama'? Jama' taksir. Mufrad. Mufrad ini. Rasulullah. Jamanya apa Bapak Ibu? rusul. Tidak pakai wawi ya. Ya. Rusul. Rusul. Itu jamaknya itu. Jama apa berarti kalau rusul Bapak Ibu? Bukan Ustaz. Jama' taksir. Taksir. Ya. Isim domir. Domir mutasil ghaib.
Goibun. Goib Goib aja. aja. Goibah. Goib saja Iya, la. karena tunggal. La. Ini Tidak. Huruf apa nih? Nafiin. Nafi. Yalit. Mengurangi. Fi'il mudhari. Kurangi. Fiil. Fiil apa? Mudhari. Mudhari. Di sini taknya digabung apa dipisah? Yalit. Digabung Ustaz. Digabung. Jadi taknya bukan tak yang seperti di atas. Beda. Yalit. Ini nomor 2. Coba nomor 2 Bapak Ibu. Itu ya, nomor 2 ya. sholat tadi. Ya. Ah, iya. Kenapa Hukumnya di yang sini nggak terpisah. dipisah, Bapak Ibu? Asal kata Karena kenapa nggak dipisah? Karena tersambung dengan domir Domir. mutasil. Dhamir mutasil. Ada lagi kenapa taknya nggak dipisah di sini? memang asli. Jawabannya karena taknya ini huruf aslinya fiil. Ya asli makanya. Asli fiil. Itu pertama. Kedua, Bapak Ibu, tahunya bagaimana kalau ini tak asli, ini tak tambahan. Ya. Jadi gini, kalau tak tambahan itu adanya pada fiil madhi. Awal firman. Dan Kalau ini fiil mudhari. mudhari tidak ada tambahan tak di ujung, nggak ada. Berarti karena nggak ada tambahan di ujung, taknya ini huruf asli dari fiilnya. Walata yalitu. Lata yalitu. Iya, walata yalitu. Kalian. Isim. Domir mutasil mukhatab. Domir mutasil Mukhotabun. Betul. Min a'malikum syai'amin. Dari huruf jar. Huruf jar. Mali amal. A'mal, amalan. Ini isim ya? Isim. Isim apa? Jama apa ini? Zakar salim. Jama taksir. Bukan Amal. Betul. Tunggalnya apa? Tunggalnya? Amalun. Amalun. Hum. Kalian. Isim ya? Domir Ini isim apa? mutasil. Domir mutasil mukhotabun. Domir mutasil mukhatabun. Syai'a Sedikit pun sesuatu pun boleh. Isim ya. Isim. Mufrad Mufrad. jamanya asya. Isim mufrad. Asya'u. Innallaha sesungguhnya. Huruf Nasab Huruf atau apa nih, Bapak Ibu? taukid. Huruf nasab dan taukid. Taukid. Ya. Allah ya. Allah. Iya. Isim kita nyebutnya lafaz apa ini? Lafaz. Jalalah. Ghafur. Maha pengampun. Isim sifat. Isim Sifat. Salam. Ini 41 nih. Itu mau kemana, Pak? Ini betul 41 nih. Maha penyayang. Astagfirullahaladzim, ghafurur rahim. Isim sifat. Jadi jumlahnya 41. Coba Bapak Ibu dari fiil-fiil yang ada ini, isim fiil yang ini, Bapak Ibu bikin kesimpulan di bawah.
fiilnya berapa jumlahnya, isimnya berapa jumlahnya, hurufnya berapa jumlahnya untuk apa nih? Untuk surat apa nih? Eh, jumlah gitu ya. Jumlah isim hitung ya. Terus jumlah fiil, jumlah huruf. Silakan Bapak Ibu dihitung terlebih dulu masing-masing. Masing-masing ya jumlah. Jumlah isimnya berapa? Total 20. jumlah isim berapa Pak Farid? 20. 20. 20 Ibu, isim, fiil isim 9. ya. Saya 19 ya Ustaz. Isim 19, fiil 9, hurufnya 13. Oh, Ya sama. Sama Bu. tidak satu. Ulangi, jumlah isim 19. Isim 19. Jumlah fiil 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 9, 9. 9. Jumlah huruf huruf 13. 13. Sebentar. Pas ya 41. Ya, Hmm. isim. Hmm. Ini 32, 41. Iya, betul. Pas. Masya Allah, luar biasa nih. Wah, kenapa ini baru ingetan terakhir aja? Habisnya setiap ini begini nih, Mbak Ibu nih. Kan masih berlanjut Ustaz nanti. Di hari-hari pertemuan menjelang terakhir baru ingat begini. Masih ada Saya yang akan malah datang, baru Ustaz. Masih berlanjut. Oh gitu. Ya, iya, materi kalau ini baru sekali. Ini bisa ikut ya malah. oh gitu. Nah, ini supaya tahu nih Mbak Ibu. Ini kan setiap kali kita menyebut ini ya, jumlah huruf, jumlah ini kan perkara ini nih Mbak Ibu nih. Perkara apa, jumlah kata, jumlah isim, jumlah fiil, jumlah huruf luar biasa nih. Detail begini deh. Baik. Baik, Bapak Ibu muliakan, sebelum kita lanjut kepada hadis qudsi, mohon maaf apa ada yang ingin ditanyakan dari sisi kata, penjelasan atau yang lainnya, monggo kalau ada. Jadi ayatnya, mm-mm. Yang masih belum begitu paham itu ketika ada fiil Iya. yang jamaknya apa, mufradnya Oh, apa. fiil Bun. Fiil ya. Baik. Kalau fiil sebenarnya bagiannya ada 3 aja Bun. Fiil itu maldi, mudhari, amar dengan masing-masing domirnya. Ya. Kalau jamak sebenarnya istilah yang tepat untuk isim. Iya, Iya. isim. Kalau fiil mungkin yang dimaksud adalah bagaimana kalau domirnya banyak kan gitu ya. Nah, mungkin itu mungkin. Dengan tasrifnya yang 14 itu ya mungkin itu. Kalau istilah jamak biasanya digunakan Sim ya. untuk isim. Kalau
fiil biasanya ini fiilnya domir apa? Domir mukhotobun, domir ghaibun, nah gitu tuh. Nggih, Ustaz. Ji, Bun, ayo. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Ustaz, satu masih Oh, monggo, Pak Haji Zainal dulu, monggo. Apa ya Pak Haji Zainal? yang di nomor 32 tadi Pak Ustaz, yang 32, dijelaskan monggo, monggo, Ustaz, 32. bahwa tak itu perbedaan dengan tak tahnis yang di atas ya. Iya, betul. Kalau tak Apa? tahnis itu kan di samping tidak ada mana dia sama di belakang di fiil madi gitu Pak Ustaznya. Mm-mm, betul. Kalau yang tak di bawah itu diikuti dengan fiil mudhari gitu. Ah, Jadi gimana gimana? Betul, ujungnya kalau gimana Pak Haji? karena kan yang menunjukkan fiil mudhari karena ya-nya itu ya di depan Iya, itu Pak Ustaz, depannya. ya. Oke. Berarti kata aslinya itu hanya lam tak itu aja, lat gitu aja Pak Ustaz. Walata. Oh, walata kata aslinya. Gitu. Pertama dari sisi A-nya, benar nih Pak Haji Zainal nih. Yang kedua Bapak Ibu perhatikan sebelumnya nih, la. La Oh, ini tidak diikuti fil madhi, ya, tidak diikuti fil amr. La hanya diikuti fiil mudhari. mudhari. Kalau fiil ya, kalau fiil ya. Bisa juga diikuti isim, tapi kalau kita bicara fiil, la itu hanya diikuti oleh fiil mudhari. Gitu. Jadi Berarti yang dilihat lanya itu ya di samping ya-nya yang sebagai jadi alat satu bantu sisi mudhari. la-nya, tapi repotnya nanti kalau nggak ada la-nya ya. Baik. Maka tadi benar yang Pak Haji sampaikan nih ya-nya nih, ya-nya. Ini ya mudhari nih di sini nih. Ya, nah ini ya. Ya, betul. Wah, detail sekali. Betul, Ustaz. Monggo, monggo. Monggo yang lagi Bapak Ibu, silakan. Ustaz, saya mau tanya, cuma karena memang ini dasarnya saya beda ya. Gimana, Bun? Ya, ini kan kayak ini antara domir-domir ya, Mm-mm. Gimana, domirnya Bun? kun, domirnya itu. Nah, itu menentukan domir mutasil mukotobun itu saya nggak diajari, cuma Oh, nggak apa-apa, Bun. Yang penting Ibu tahu domir. Nggak apa-apa. domirnya aja. Iya, Ibu tahu domir nih. Kalau kita pengen, kalau nggak salah kapan ya pernah di-share ya, Bun ya, Bapak Ibu ya? Masih ingat nggak Bapak Ibu? Boleh kalau belum nanti kita ulang Saya lagi. belum itu kali, belum beredar, Ustaz. Oh, belum beredar. Ya kita edarkan Belum kalau gitu. bergabung, Ustaz. Belum saya baru berapa kali, Ustaz, ikut Oh di sini. gitu, boleh, boleh. Ya, beda ya, Kak. Ini lebih mendetail gitu. Oh, boleh, boleh. Kalau bisa itu nanti saya mau minta sama Bu Ustazah Ana aja itunya. Oh, boleh. Itu lengkap, Bu. Ada apa aja sama Bu Ana, mah? Gitu. Pertemuan yang lalu sudah dibahas ini masalah ini. Iya, nanti ingat kalau gitu nanti tinggal minta aja Bun ya. Gitu ya. Ah, iya, Iya, Ustaz. karena sepertinya Bapak Ibu sudah mendapatkan itu tuh. Mendapatkan jadi yang tadi Ibu sebut tadi. Jadi kalau huwa ghaib, hum ghaibun, anta mukhotob, antum mukhotobun, hiya ghaibah gitu ada tuh. 14-14-nya ada semua. Nanti itu uraiannya saja. Tapi kalau Bunda Nurul menyebut domir udah selesai, boleh, nggak masalah. Oh iya. Iya, cuma didetailkan gitu Bun ya. Iya, Domir, mutasil, kayaknya saya mukhotobun. tuh belum belum ngerti apa mukotobun sama apa yang lainnya Nah, gitu. kalau nanti lihat tabel mudah-mudahan Ibu paham nanti tabel ya. Oh iya. Jadi di tabel itu sudah diurutkan Bu dari domir. Kalau nggak salah artinya, terus namanya itu nama-namanya saja kalau itu sih sebenarnya ya. Nama. Tapi kalau menyebut hum itu domir udah selesai nggak apa-apa. Oh iya. Baik, Iya. itu Bun ya. Di-share lagi Bunda Ani. Ya, nanti Bu Nana di-share lagi nanti supaya Nanti dicari dulu ya. yang belum dapat kemarin belum di-share nanti akan dapat informasinya ya. Gitu. Nanti kalau hilang tinggal bilang aja nanti kita share lagi. Gampang Iya, Bu. makasih Gitu. Ustaz. Ya. Iya, karena itu memang ininya Bapak Ibu itu apa namanya itu eh modal pemahaman kitanya di situ ya. Betul, Ustaz. Hmm. Modal kitanya di situ. Jadi itu penting untuk memahami gitu. Saya juga sendiri lupa itu sebenarnya kapan pernah
apa namanya itu, pernah di share-nya tuh kapan saya juga lupa itu. Nanti Ya, karena pernah sering, dijelaskan sama Ustadz yang kalau anu ketemu orang pertama, orang kedua, sama orang ketiga iya gitu ya. iya itu di Ya. pertemuan keberapa Pak Haji ya? Itu Sebelum kayaknya sebelum materi ini. Oh, belum sebelum materi ini materi Pak ini. Ustadz. Iya. Materi ini Agak- Mungkin berarti ada kalau di ini, rekamannya mungkin ya Pak Haji Yang Jenal ya. mm, ini kan ke Materi 9, 8, atau mungkin 7. disorot Kan buku kali ya, setiap kali bukan kita di itu sini. pertemuan kita rekam insya Allah, nanti dicari Oh berarti harus ya cari satu-satu. Iya, iya. ada insya Allah nanti gitu. Cuma Ada insya biasanya itu Allah. kalau ada catatan begitu, seingat saya pisahkan tuh. Jadi ada materi, Berupa PDF ya Ustadz ya, kalau nggak salah ya. iya Ya, PDF ya, semua sekali. memang, tapi maksudnya biasanya di ini Bun, di apa tuh saya pisahkan dari materi, Dari dari materinya ya. materi, ya itu catatan namanya, catatan, ya. Biasanya sih saya pisahkan, tapi makanya tuh saya kalau udah begini udah ini Bun nih, udah tuh Bang Tindin di mana nyarinya? Tumpuk-tumpuk. Saking Iya banyaknya kalau udah nanti kita tumpuk-tumpuk. cari kelat Ah boleh yang boleh nemukan boleh. bisa Yang Ini belum kan disewa. menemukan silakan di share. edisi yang Ya, ketujuh ya. itu Iya betul model kan. yang keenam itu Mm-mm. Ustaz. Oh gitu ya. Eh, karena maklum sekali seminggu lumayan banyak yang harus dibuka nih. Betul keenam coba nih keenam. Keenam, iya berarti kalau di tempat saya nggak ada. Jadi biasanya gini Bun, kalau yang saya share itu ada 2 macam. Pertama materi ajar intinya yang ayat gitu ya, terus hadis ini satu paket. Terus nanti yang isinya tambahan kayak tadi itu domir apa itu biasanya saya pisahkan itunya, apa namanya, eh, filenya dipisahkan. Nah, supaya Pisah nanti dari filenya. dari PDF-nya kalau Bapak Ibu mau gabungin tuh misalnya nih, wah itu bisa jadi buku tuh Bapak Ibu tuh ya, jadi buku karena Dijilid. sampai hari ini aja ini halaman kita udah 90 nih ya, hampir 90 tuh halaman ininya nih, halaman catatannya nih ya. Baik, nggak apa-apa ya Bun ya, nanti insya Allah. Kita lanjutkan ke hadis qudsi ya Bapak Ibu. Monggo. Silakan Eh dengan Bunda Rina. Assalamualaikum. Bunda Rina, mangga Bunda Rina. Sekalian artinya Bun ya, monggo baca Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tulisannya kecil-kecil. Hadis qudsi an Abi Qatadah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala iktaratu ala ummatika khamsa salawatin wa ahidtu indi ahdan annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhu jannah wa ma lam yuhafid alaihinna fala ahdalahu Indi. indi. Iya, artinya Rawahu Ibnu Majah sanadin bisanadin hasan. hasan. Iya. Abu Qatadah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Oke. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatmu sholat 5 waktu, dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan. Hmm. Baik, jelas itu. Makasih Bunda Rina, Bapak Ibu yang muliakan. Sami-sami, Ustaz. Ini tentang sholat ya, tentang sholat. Kalau tidak salah kapan ya di bersama Pak Haji Zainal nih kita kemarin bahas ya, ittaqillaha wah wasollu khamsakum wasumu syahrakum wa addu zakata amwalikum tibatan anfusikum itu tadkhulul jannata rabbikum.
Itu kalau itu agak Ada mirip-mirip nih hadis. kesamaannya. Iya, Ya, hadisnya mirip-mirip dengan ini. Kalau hadis yang barusan saya baca itu apa namanya, bertakwalah kepada Allah, sholatlah sholatlah 5 waktumu, puasalah puasa wajibmu Ramadan, Ramadan. adu zakat amwalikum, keluarkanlah zakat fitrimu, terus eh, apa namanya, tadkhulu jannata rabbikum, maka engkau akan masuk surga Tuhanmu. Nah, itu mirip-mirip ya. Itu tentang sholat berarti. Di sini hadisnya, hadis apa namanya, hadis qudsinya, Rasulullah SAW mendapatkan pesan dari Allah, firman Allah, bukan dalam Al-Quran ini ya, dalam hadis qudsi, iftaradtu ala ummatik, aku fardukan kepada umatmu, hai Nabi, maksudnya khamsa salawatin, 5 salat, 5 macam salat dalam sehari semalam. Wa ahidtu indi, dan aku janjikan, gitu ya, aku janjikan, hmm, pada janjiku, aku pegang janjiku, anahu, bahwasanya man hafadha, siapa yang hafadha itu Bapak Ibu, itu agak berbeda dengan hafizho. Hafizho Hafal. artinya menjaga. Kalau hafazho itu artinya menjaga dengan rutin, ya, dengan penuh Kontinu. kesungguhan, menjaga dengan penuh kesungguhan. Itu hafazho, ya. Jadi kalau hafizho artinya menjaga, sama menjaga. Tapi kalau hafazho menjaga dengan sungguh-sungguh. Jadi siapa yang menjaga dengan sungguh-sungguh, salat alaihinna, atas mereka, maksudnya sholat 5 waktu itu, liwaktihina, pada awal waktunya, kalau saya sebut awal waktunya. Sebab kalau disebut pada waktunya, ini sholat pada waktunya itu tafsirannya macam-macam Bapak Ibu. Beda-beda. Iya, jadi kalau sholat asar jam 3 sore, itu masih waktunya nggak? Masih. Masih. Masih waktunya. Karena, asar, mohon maaf. Zuhur. Zuhur. Zuhur jam 3.15 masih waktunya tuh kalau nggak salah, karena zuhur asar itu jam 3.20. Jadi udah mepet dia masih sholat. Ya waktunya waktu zuhur. Tapi kan itu Di apa akhir. namanya, mepet banget. Maka mesti dipahaminya melaksanakan sholat 5 waktu pada awal waktunya. Nah gitu, di awal waktu. Adkhaltuhul jannah, itu Allah sendiri menyatakan, aku akan masukkan dia ke dalam surga. Tuh. Jadi subhanallah Bapak Ibu, nih kalau kita baca hadis seperti ini ya, kan ini kan firman Allah dalam hadis qudsi ya. Jadi kita harus punya optimis nih Bapak Ibu. Optimisme apa? Insya Allah eh, surga, ada optimismenya ya. Surga akan diraih. Kenapa? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga sholat 5 waktu kita. Amin. Ya, Amin. dalam keadaan apapun kadang-kadang kan, dalam keadaan apapun gitu, sebisa mungkin kita melaksanakannya bahkan di awal waktu, ya. Mungkin pada kesempatan-kesempatan tertentu boleh jadi kita agak lambat, tapi tidak meninggalkan dengan sengaja sholat 5 waktu itu. Maka harus mantap nih, harus yakin, harus optimis nih, gitu ya. Itu di situ sisi optimisnya. Karena ini Allah yang menyebutkan, adkhaltuhul jannah, aku yang masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafidh alaihinna, siapa orang yang tidak menjaga dengan sungguh-sungguh, menyepelekan, menunda-nunda, naudzubillah min dzalik. Kayak tadi tuh Bapak Ibu ya, sholat subuh jam 6 teng. Jam 6 teng. Kalau Jangan jam 6 suruh. teng udah lewat ya. Ada syuruknya kan jam 5.58 sekarang. 55 gitu. Jadi jangan jam 6 teng udah terlambat tuh, udah syuruk. Dan gitu. Salat duhurnya jangan sampai udah di ujung-ujung waktu.
Wa malam yuhafid, siapa orang yang tidak memelihara dengan sungguh-sungguh dia itu sholat itu, fala ahdalahu, maka tidak ada janji untuk dia, maka tidak ada janjiku padanya tentang ku masukkan ia ke dalam surgaku. Gitu tuh. Masya Allah. Siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktunya, maka tidak ada janjiku untuknya. Itu. Gak bisa nuntut sama aku janji memasukkan surga. Gitu. Siapa? Orang yang menyanyiakan sholat 5 waktu. Maka sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, jika aku sholat cuma 5 waktu doang, kagak nambah-nambah, kagak ditambah-tambah sunahnya apanya. Kalau aku puasa doang Ramadannya kagak ditambah-tambah, Senin Kemisnya kagak. Apalagi ayam bulbitnya, boro-boro puasa Daudnya, misalnya kan gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, wah puasa Daud juga mudah-mudahan ya, insya Allah. Seandainya enggak, ini masa seandainya enggak nih. Terus zakat juga zakat fitri doang, yang tahunan. Ya. Apakah aku masuk surga ya Rasulullah? Rasul jawab ya, dengan cepat Rasul bilang ya, aku masuk surga. Tuh, jadi ada optimisme kalau kita mengambil yang fardu-fardunya saja, yang wajib-wajibnya saja, tuh jelas janji. Tadi Allah menyebutkan di dalam hadis kita ini, hadis qudsi, dan hadis di mana Rasulullah ditanya oleh para sahabat. Gitu. Dan itu Rasulullah mengatakan, ya. Gitu. Nah, jadi ada optimisme di sini. Gitu. Ini sanadnya Hasan, hadis Hasan. Jadi Hasan itu juga layak untuk diamalkan gitu, Hasan. Meskipun nggak nyampe derajat sahih, tidak artinya ini hadisnya dinyatakan nggak hanya hadis layak diamalkan. Nah, Hasan itu belum sampai dhaif. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu di sini sampai di sini? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini doa yang pendek banget. Bapak Ibu nih, doanya nih pendek nanti. Siapa yang akan baca, Bu? Kan Ibu Kuria, Assalamualaikum. Bu Nahria, yuk Bu Nahria. Waalaikumsalam. Ya, baca Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ahni bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan barang yang halal hingga aku tidak butuh kepada yang haram, dan cukupkanlah aku dengan keutamaanmu hingga aku tidak butuh kepada selainmu. Masya Allah. Lihat, Bu Ibu, Bapak-bapak, ini kan katanya nih, ini doa yang dari sisi redaksinya nih doa mustajab nih. Ulama-ulama kita menganjurkan baca ini, itu saya melazimkannya juga itu di hari Jumat. Padahal ini nggak mesti hari Jumat, hari apa aja. Tapi kalau para ulama membiasakan doa ini di hari Jumat nih, dengan diawali begini, awalan dari doa yang pendek ini nih. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, ikfini bihalalika an haramik, waghnini bifadlika amman siwak. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kenapa tadi baca pakai itu dulu? Pakai Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, ya Fa'alu lima yurid. Itu pujiannya belum doanya. Ini ya. Kalau Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid. Jadi hadisnya nggak ada hadisnya nih kalimat ini nih. Ya Mubdi'u
Ya mubdi'u, ya mu'id, ya ghafuru, ya wadud, Jadi ya menyanjung dulu ya. ya fa'alul lima yud. Betul. Baru nih. Jadi kalau kalau hadisnya di bawah saja, doanya di bawah saja. Ini mah ulama nambahin. Tapi memang Allah sendiri menyebut apa namanya? Panggillah namaku ketika kalian berdoa. Maka ini nama-nama Allah kan? Ya, Dipanggilnya. Asmaul Nah, Husna. betul. Walillahil asmaul Husna. husna. Fad'uhu biha. Itu ayatnya tuh. Allah itu punya asmaul husna. Maka mohonlah kepadanya dengan nama-nama itu. Begitu tuh jawab. Tuh, dalam Al-Quran. Kak, ini nih. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid. Ya Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Gitu ya. Terus ya Mubdiu ya Mu'id. Yang mengadakan dan yang mengembalikan. Gitu ya. Ya Ghafuru ya Wadud. Wahai yang maha pengampun lagi maha penuh cinta, penuh kasih sayang. Wadud penuh kasih sayang. Ya fa'alul lima yurid. Wahai yang maha melaksanakan apa saja yang diinginkan. Allahumma kfini. Biasanya kalau sudah Allah di atas, ikfini langsung. Ikfini bihalalikan haramik. Ya Allah cukupkan aku dari harta yang halal. Agar aku tidak lagi membutuhkan yang haram. Waghnini bifadlika ya Allah, kayakanlah aku dengan rahmatmu ya Allah, agar aku tidak butuh lagi kepada selainmu ya Allah. Tuh senang banget Allah gitu kan. Nah ini orang katanya doa kata Nabi nih, kalau yang punya utang boleh nih baca ini ya. Nggak mesti punya utang sih. Utang Jadi puasa. apa saja boleh nih disampaikan. Gitu ya Bapak Ibu, boleh itu ya. Mohon artinya agak ditulis Ustaz di bawahnya. Apanya Pak Ji? Allahumma ya Ghaniyu Oh, ya yang itunya Hamid. yang di atasnya. Boleh. Ayo, artinya ya. Amin. Iya, siap. Wahai Allah yang maha kaya, Allahumma ya Ghaniyu ya yang Hamid. maha terpuji. Wahai yang maha mengadakan dan yang maha mengembalikan. Wahai yang maha pengampun dan yang maha pengasih. Yang masih. Wahai yang maha melaksanakan apa-apa yang dikehendaki. Ya gitu. Terus berdoa. Cukupkanlah aku dengan barang yang halal hingga aku tidak butuh kepada yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan keutamaanmu hingga aku tidak butuh kepada selainmu. Gitu. Masya Allah. Nih Bapak Ibu nih ya. Bagus nih doanya nih. Meskipun boleh setiap hari dibaca boleh nih. Tapi ulama eh, paling tidak meninggalkan doa ini pada waktu hari Jumat. Gitu ya, hari Jumat. Gitu. Baik. Insya Allah nanti kita share nih Bapak Ibu nih. Ya, apa namanya tambahan tadi dengan artinya nanti seperti biasa setelah tuntas Ustadz,
Ini Iya, kan doa untuk melunasi hutang. Hutang iya, apa saja. Kan kita juga pasti punya hutang sama Allah yang sholat-sholat kurang, apa gimana. Mungkin yang janji-janji benar kepada Ibu. orang. Hutang yang dimaksud ini Bapak Ibu Materi. adalah hutang kepada manusia, hutang materi. Hmm, Itu maksudnya ya. Kalau hutang kepada Allah, bertaubatlah. Kalau hutang kepada manusia kan harus dilunasi nih. Nah, maka nggak pernah ini maka kita minta sama Allah agar bisa melunasi itu maksudnya itu tuh Bapak Ibu. Tapi kalau hutang kepada Allah, bertaubat. Gitu. Hutang kepada manusia kan nggak bisa bertobat, harus dilunasi. Kan gitu ya. Diobatin. Kalau hutangnya kepada sama manusia, eh, apa lunasi. Hutang kepada Allah, mungkin dahulu ada amalan yang kita tidak lakukan, yang tertinggal, yang terlupa, nggak sengaja atau disengaja, maka bertaubat kepada Allah, minta mohon ampun kepada Allah dan melaksanakan amal-amal tambahan, amal saleh, maka insya Allah itu menjadi penghapus apa namanya dosa-dosa kita, ya, penyempurna daripada kekurangan-kekurangan kita lah yang dahulu. Tapi kalau hadis ini itu kan itu halal dan haram tuh ya, gitu ya, itu tuh. Jadi kita minta ini urusannya materi gitu ya. Dan cukupkanlah aku itu agar jiwa serakah kan gitu ya, jiwa serakah, jiwa apa namanya, oh, yang tidak puas itu di hati kita diatur oleh Allah sehingga hati kita itu menjadi hati yang menerima dan puas terhadap apa yang dibagi oleh Allah. Qanaah. Qanaah itu betul. Betul, betul. Oke. Oke, baik kita lanjutkan. Ini bagian terakhir kita di pertemuan hari ini, ikhtisar surah At-Tahrim. Hmm, Ini senang kita apa kalau baca ayat ini senang nih Bapak Ibu nih. Indah ayatnya nih, ya. Nah, meskipun ayatnya cuma apa nggak banyak nih. Jumlah ayat di dalam surah ini tidak banyak, hanya 12. Nama suratnya At-Tahrim. Dari kata-kata harama yuharimu. Gitu, mengharamkan atau pengharaman. Gitu ya nama suratnya. Surat ini merupakan surat ke-8 yang dimulai dengan ungkapan ya ayuhan nabi. Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisa, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma, ya ayuhan nabi qul, gitu ya. Itu suratnya. Nama surat ini ada 3 nama surat lainnya, Bapak Ibu nih. Ada 3 surat ini. At-Tahrim itu sendiri, itu ada juga namanya suratnya yaitu Lima Tuharim. Karena ada kata-kata lima tuharimu mahalallah. Ini dia nih. Jadi ada kata-kata lima tuharimu mahalallah. Dan itu jadi nama surat. Itu lima tuharim nih. Kata-kata lima tuharim di sini. Nah itu jadi nama surat. Ibu nih. Terus yang ketiga mutaharim. Ya. Jadi mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan. Itu mutaharim artinya. Jadi memaksa diri untuk mengharamkan padahal sesuatu yang tidak diharamkan. Jumlah ayatnya 12. Jumlah katanya 254. Bapak Ibu, kita nih kalau kita baru menghitungnya baru ini ya, baru satu apa namanya? Satu ayat, 2 ayat kan gitu ya. Ini kalau digabung juga ya jadi banyak nih kan. Itu kita kan tadi surat Al-Hujurat. Ya, Al-Hujurat dulu surat apa ya? Surat apa ya? Al-Hasyr pernah, ya kan?
Itu nanti di ujung Bapak Ibu bisa hitung. Tinggal ditambah-tambahin jumlahnya sekian kata. Jumlah hurufnya 11.005 huruf. Banyak. Ya, surat ke-107 sesuai urutan pewahyuan Al-Quran, masih turunnya ya. Turunnya. Kalau berdasarkan urutan suratnya adalah surat ke-66. Dari urutan mushaf. Penempatan dalam penempatan urutan dalam mushaf. Nah, gitu. Tergolong sebagai surat Madaniyah, tadi sudah disebut surah ke-8 dari surat yang dimulai dengan ya ayyuhan nabi. Apa sih isi kandungannya? Isi kandungannya menjelaskan bahwa taubat hanya berlaku di dunia, sedangkan segala amal perbuatan manusia akan dibalas di akhirat. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, taubat itu nggak ada di akhirat, nggak ada artinya bertaubat di akhirat, tidak ada artinya menyesali di akhirat. Auzubillah min dzalik. Penyesalan itu hanya akan ada di dunia, dan itu pun sebelum malam yugharghir dalam hadis. Sebelum apa? Sebelum nyawa sudah di kerongkongan. Kalau nyawa di kerongkongan udah nggak bisa. Penyesalan nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Seperti yang dilakukan oleh Fir'aun pada saat mengejar Nabi Musa alaihissalam, sudah mau tenggelam, terus dibilang amantu bi Robbi Musa annahu la, baru mau la ilaha illallah dicelupin. Jadi mati itu dia. Nggak bisa la ilaha illallah, nggak bisa mengucap la ilaha illallah. Itu kalau Fir'aun mengucap la ilaha illallah, enak bener dia masuk surga. Kan gitu ya. Enak bener tuh. Fir'aun masuk surga. Itu saya dapat ceritanya ya, waktu mendengar saya gak senyum-senyum aja mendengar pengajian Gus Baha ya, Gus Baha, saya dengar sambil senyum-senyum. Kata dia ini ceritanya Gus Baha dalam tafsir ya. Jadi waktu Nabi Musa alaihissalam itu nyebrang apa namanya, nyebrang lautan itu kan gitu. Itu kan Nabi Musa udah turun ke laut tuh. Fir'aun itu ternyata itu tadinya nggak mau turun ke laut tuh, udah tahu ini mesti akan ada celaka nih kan gitu. Ini katanya mau celaka nih. Apa yang terjadi? Tapi Allah berkenan lain Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ternyata waktu itu Fir'aun itu menggunakan kendaraan kereta kencana rajanya itu, kuda-kudanya itu kuda-kuda laki-laki. Terus dibilang salah tuh, harusnya dia kuda-kuda perempuan gitu. Kan gitu. Kudanya kuda laki-laki. Begitu kuda laki-laki, sedangkan Nabi Musa pak kudanya perempuan, jadi nggak ini, jadi kudanya nggak mau ini, tetap ngejar kudanya, padahal dia nggak mau, kudanya tetap dikejar terus. Nah itu bilang sengaja emang itu. Akhirnya begitu apa namanya turun kan gitu, terus eh, lautnya airnya bersatu kembali, dia baru sadar bahwa memang eh, Musa itu Tuhannya Musa itu Tuhan yang Maha Agung. Tapi kan sebelum ini kan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang Maha Tinggi. Nah, sekarang tiba-tiba mau mati terus dia sadar. Gitu ya. Selama ini dia ingkar, selama ini dia menyiksa, selama ini dia apa namanya itu membunuh orang-orang yang beriman. Tiba-tiba mau mati, dia mau sadar. Maka apa yang terjadi? Diceritakan gitu itu. Jibril turun tangan. Jibril turun tangan. Jibril turun gitu. Begitu Fir'aun mau ngucap la ilaha illallah, dicelupin sama dia, dilelepin sama dia itu. Itu dilelepin nggak boleh itu. Jangan sampai ngucap gitu tuh. Dilelepin sama Jibril sehingga dia nggak ngucap anahula, mati dia. Gitu. Kalau dibilang la ilaha illallah, waduh enak bener Fir'aun tuh. Selama ini semua maunya gitu tiba-tiba masuk surga di akhirat. Kan jelas siapa yang mengucap la ilaha illallah dakhalul jannah di akhir hayatnya. Sampailah mati. Iya. Nah, itulah wallahualam begitu ya ceritanya di dalam ini. Itulah Fir'aun. Ya. Oke, kita kembali lagi ke ayat ini nih. Gus Baha kalau bikin cerita mah ya, asik. Iya, tapi ini karena tafsir, jadi bukan Iya. cerita nih tafsirnya nih. Nah, tafsirnya yang kita nggak ketemu nih, itu modelnya ya luar biasa. Dapat aja kalau beliau itu ya orang alim, maksudnya dibaca banyak. Gitu. Baik.
Jadi isi kandungan suratnya menjelaskan bahwa taubat hanya berlaku di dunia, sedangkan segala amal perbuatan manusia di akhirat akan dibalas di akhirat, nggak ada pertaubatan di akhirat. Kalau pengampunan dari Allah, Allah kehendaki siapa yang diampuni bisa saja, tapi manusia bertaubat nggak ada artinya di akhirat. Menjelaskan larangan mengharamkan apa yang diperbolehkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang muliakan tidak boleh mengharamkan yang halal, itu nggak boleh. Makanya hati-hati nih Bapak Ibu, ada kawan-kawan kita, keluarga kita yang nggak mengharamkan makan ayam, mengharamkan makan daging kambing, mengharamkan makan daging sapi, mengharamkan yang hidup-hidup, ikan. Nggak benar itu. Jadi ini yang terjadi kepada Nabi SAW menghalalkan yang halal. Nggak boleh, gitu. Jadi jangan diharamkan. Itu bahwa dia tidak makan karena nasihat dokter ini dan itu, yaitu karena ada suatu. Tapi tidak boleh mengharamkan. Saya haramkan ini untuk gitu. Akhirnya repot sendiri seperti yang diharapkan oleh Yakub gitu. Illa maharama Israilu ala nafsih. Jadi Yakub, Nabiullah Yakub alaihissalam kan dia mengharapkan apa-apa yang dihalalkan sama Allah gitu. Akhirnya dia repot sendiri. Sapi nggak boleh dimakan, daging nggak boleh dimakan, jadi repot dia kan gitu. Jadi yang halal udah biarin aja halal. Bahwa suatu saat kita tidak makan karena ini dan itu, yaitu ada kondisi, tapi kan nggak mengharamkan. Ini kalau ada orang-orang vegetarian, kalau itu ada ya, mengharamkan, nah itu nggak boleh itu. Dan itu kalau ulama yang keras mengatakan dia kafir. Kenapa itu? Memberi hukum yang tidak ditentukan oleh Allah. Hati-hati. Mengharamkan yang halal. Gitu ya. Mewajibkan yang tidak wajib itu nggak boleh. Contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu senang sholat. Gitu. Tapi tidak boleh itu sholat wajib. Sholat sunnah ba'diyah, qabliyah itu menjadi wajib. Nggak boleh. Nggak boleh jadi wajib itu. Apa jadi wajib itu? Jadi kalau suatu saat tertinggal, suatu saat nggak ini, jadi nyesel banget, nggak boleh terlalu menyesal. Seakan-akan itu wajib. Ya sunnah, bahwa dia muakkad, bahwa dia pahalanya luar biasa. Misalkan Rasulullah SAW menyebut 2 rakaat sebelum subuh itu adalah pahalanya lebih baik daripada sisi dunia dan akhirat, dunia dan sisinya. Ya kan gitu kan? Tapi kalau ketinggalannya udah ketinggalan aja. Kalau mau di ini, kalau mau di karena ada peristiwa ada ininya hadisnya ya. Waktu nih Pak Zainal kemarin waktu hari Sabtu yang lalu kita bahas itu di kajian tentang Syama'il Muhammadiyah tentang Nabi Muhammad itu kalau ketinggalan sholat sunnah fajar, beliau mengqadhonya pada waktu duha. Di Bapak Ibu nih ya. Nah, itu kalau kita nggak bahas, kalau saya nggak baca itu saya nggak tahu juga itu. Oh, ternyata Nabi sendiri mengqadha sholat sunnah fajar itu kalau ketinggalan itu di waktu duha. Sebenarnya kalau Nabi sih Bapak Ibu yakin nggak mungkin itu ya. Tapi kenapa sengaja dibikin lupa sama Allah supaya menjadi hukum? Ah, gitu ya. Jadi salahnya Nabi itu jadi hukum. Beda dengan salahnya kita. Salahnya kita nggak aman gitu. Jadi Nabi keliru, Nabi salah itu dalam tanda kutip ya. Itu menjadi efek hukum. Oh ternyata kalau gitu sholat fajar itu saking pentingnya Nabi SAW melakukannya nanti setelah duha gitu, setelah syuruk. Jadi boleh tuh kan gitu. Kalau aduh tadi ini saya datang misalnya kalau mau subuh kajian ini kadang-kadang di jalan lama sampai di masjid udah komat. Nggak sempat sholat fajar. Kan gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya nanti sholat fajarnya ya setelah pulang, setelah dari rumah, qadha. Kan gitu. Tapi itu sunnah. Seandainya pun nggak dilakukan nggak masalah. Tapi jangan sampai mewajibkan. Gitu ya. Puasa Senin Kemis itu sunnah. Jangan diwajibkan atas dirinya. Itu ya. Jadi tidak boleh mau apa namanya ijabu malam yujab, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu nggak boleh. Sebaliknya mengharamkan yang halal juga nggak boleh. Gitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Kewajiban membebaskan diri dari ucapan untuk mengharamkan yang halal dan membayar kifarat denda. Ada kifarat kalau kita sudah berjanji namanya ini apa namanya bersumpah, sumpah. Terus kita langgar sumpahnya ada kifaratnya. Kifaratnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 89 ya, yaitu puasa 3 hari atau memberi makan kalau orang miskin, memberi pakaian pada orang miskin. Itu tuh kifaratnya tuh. Kewajiban memelihara diri dari keluarga dan api neraka. Oke. Terus perintah memerangi orang kafir dan munafik serta berlaku keras terhadap mereka di waktu perang.
menjelaskan bahwa iman dan perbuatan tidak bergantung kepada iman dan perbuatan orang lain. Meskipun Nabi Nuh, Nabi Lut, ya dia istrinya Nabi, tapi karena dia kafir, ya nggak ada manfaat. Meskipun suaminya Nabi, gitu. Tapi suaminya kafir, Fir'aun, kan gitu ya. Istrinya itu punya menyinggung tentang istri Fir'aun dan kedudukan budaya. Ya, istrinya Fir'aun yang namanya Asia, yang kita sebut Asia itu ya. Itu kan mulia di sisi Allah, beriman dia, meskipun istrinya Fir'aun. Gitu. Jadi tidak ada hubungan selalu bahwa kalau orang saleh, istrinya salehah, itu keinginannya, itu harapannya. Nah, gitu dan sebaliknya. Tapi dalam sejarah Allah membuktikan bahwasanya banyak kejadian yang sebaliknya. Suaminya saleh, istrinya kafir. Nabi Lut, Nabi Nuh. Suaminya kafir, istrinya salehah. Fir'aun. Itu ya. Anaknya soleh, bapaknya kafir. Ibrahim alaihissalam. Dan seterusnya dan seterusnya. Motivasi kepada para pendosa untuk bertaubat. Taubatan nasuha, taubat yang tulus. Pengaruh cahaya iman di hari kiamat, ya. Jihad melawan orang kafir dan munafik serta berlaku keras dalam agama. Saya kira tadi sudah kita buang aja yang ini. Oke. Oke. Sebab nuzulnya, ini supaya saya percepat aja Bapak Ibu, ini ceritanya panjang, saya cepat ringkas saja ya. Jadi ayat 1 dan 2 ini bercerita satu saat gini Bapak Ibu yang bilangkan. Nabi SAW itu memasukkan budaknya yang namanya Maria Al-Qibtiyah itu. Jadi budak itu boleh Bapak Ibu, itu budak itu kan harta benda ya, kan harta benda. Makanya Islam datang itu untuk membebaskan budak, karena budak itu bagi tuanya itu seperti harta benda. Artinya apa? Boleh digauli meskipun tanpa diperistri, itu hak, sudah sah ya, itu boleh ya. Oke. Tapi dia mengatakan Maria Al-Qibtiyah sudah dinikahi oleh Nabi SAW. Jadi Al-Qibtiyah ini kan budak yang dihadiahi oleh Raja Kokis, ya. Raja Kokis dari dari Mesir, ketika beliau mengirim surat, lalu suratnya dibalas, maaf saya tidak bisa mengikuti saranmu untuk masuk Islam, tapi saya menghargai, saya kirimkan hadiah. Hadiahnya banyak, diantaranya satu budak beserta ada Sirin. Sirin itu laki-laki. Ternyata Nabi kemudian istilahnya budaknya dimiliki oleh Nabi, memang haknya ya. Ada yang mengatakan dinikahi. Singkat cerita, suatu saat karena ini Maria Al-Qibtiyah ini rumahnya tidak berada di jejeran Masjid Nabawi, gitu ya. Karena yang lain kan itu istri yang istri yang 9 itu ya. Maria Al-Qibtiyah kan tidak masuk yang 9 itu. Ya, dia berbeda. Nah, itu suatu saat datang ke Nabi di situ, dan karena dia tidak ada rumah di situ, maka kemudian oleh Nabi SAW dimasukkan ke rumah atau kamarnya Zainab, yang hari itu Zainab izin mau pulang ke rumahnya. Zainab itu, mohon maaf, bukan Zainab, Hafsah maksud saya, Hafsah bintu Umar, putrinya Umar bin Khattab. Dilalahnya, ya, itu qadarullah kalau bahasa kita ya, jangan dilalah gitu ya. Dilalah bahasa ini. Qadarullah, begitu Hafsah izin pulang ke rumahnya, akhirnya karena kosong kan kamarnya, maka Maria Al-Qibtiyah itu oleh Nabi ketika berkunjung ke situ diistirahatkanlah di rumahnya Hafsah. Kan gitu ya. Hari itu gilirannya Hafsah. Apa yang terjadi? Begitu Maria Al-Qibtiyah itu ada di rumahnya Hafsah, di kamarnya Hafsah, kan gitu kan, itu halal bagi Nabi, wong itu pertama budak kan, budak halal gitu ya. Ternyata itu tadi qadarullah ya, Hafsah pulang lebih cepat daripada rencana awal. Gitu. Jadi kesalahan itu tadi saya katakan, jadi kekeliruan dalam tanda kutip, kesalahan itu membuat hukum baru, bukan menciptakan hukum. Apa yang terjadi? Hafsah marah. Ya lazimnya ya, perempuan, kenapa engkau masukkan itu di rumahku, di kamarku, kan gitu. Akhirnya karena Hafsah marah, maka Nabi mencoba untuk menenteramkan, meredam marahnya.
kan gitu ya, meledak-ledak marahnya itu kan gitu, sampai akhirnya pokoknya marah lah gitu. Akhirnya Nabi SAW supaya Hafsah nggak marah, Nabi menawarkan kepada Hafsah. Tawarannya begini, bagaimana ridhokah kamu, puaskah kamu kalau saya tidak lagi menjamah Maria Al-Qibtiyah? Gitu. Kalau saya nggak menggauli lagi Maria Al-Qibtiyah demi kamu, supaya kamu ridho, supaya kamu senang, supaya kamu rela. Akhirnya iya kalau begitu. Gitu ya. Apa yang terjadi? Kata Nabi, ya udah kalau begitu kamu jangan ceritakan ya kepada yang lain. Gitu ya. Ternyata nggak bisa nahan. Itu kali gitu kali ya. Istri Nabi loh ini. Cerita istri Nabi ya. Wanita ini istri Nabi. Nggak bisa nahan. Suruh di keep rahasia itu, diceritain sama yang lain. Sama Aisyah. Berceritalah berdua ngobrol-ngobrol. Nabi dikasih tahu sama Jibril, itu orang tuh dikasih tahu jangan dicerita, dia cerita. Kan gitu ya. Akhirnya dipanggil, kata Nabi, kamu kalau nggak bertaubat saya ceraikan. Gitu. Akhirnya itulah kisahnya, nanti Bapak Ibu bisa dibaca tuh setelah tahrim itu ya. Akhirnya wah, Umar bin Khattab juga marah itu ya. Marah ayahnya itu. Kamu macam-macamin Nabi, lebih baik kamu yang disingkirkan kan gitu. Kamu nggak ada apa-apanya kamu itu kan gitu. Jadi pokoknya ayahnya marah kan gitu. Tapi Nabi SAW akhirnya pada riwayat ada yang mengatakan Hafsah itu dicerai oleh Nabi, ditalak oleh Nabi. Tapi kemudian oleh Jibril turun, Jibril memberitahu bahwasanya Hafsah itu, rujuklah Hafsah karena dia menjadi istrimu nanti di antara istrimu di surga. Akhirnya Nabi merujuk lagi Hafsah. Nah, peristiwa tadi Nabi mengharamkan Maria Al-Qibtiyah sesuatu yang halal, maka ditegur sama Allah, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik. Kenapa engkau haramkan sesuatu yang halal bagimu demi untuk meraih ridhonya si perempuan, si istrimu itu yaitu Hafsah. Tuh kisahnya begitu Bapak Ibu. Jadi tidak boleh mengharamkan apa yang sudah menjadi halal. Itu inti singkatnya begitu. Sebab nuzul ayat 1 dan 2 ya, sama nih. Ini panjang saya tulis sini. Tanggung jawab terhadap keluarga. Kan di dalam ayat ke 5 bunyinya ya ayat ke-6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Gitu ya. Jadi itu tanggung jawab terutama laki-laki, tanggung jawab sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, tanggung jawab atas anak-anaknya. Jadi nggak bisa itu orang tua lepas tangan dari anaknya. Harus berusaha untuk mengajak, untuk memberi jalan kepada anak-anak agar mereka memenuhi perintah Allah dan sebagainya. Setelah diajarkan, setelah diajak, setelah diberitahu, setelah dinasihati dan berbagai cara, barulah itu nanti tanggung jawabnya masing-masing. Inilah Bapak yang muliakan, saya kira bahasan kita di malam hari ini, pertemuan yang ke-9. Cuma Bu Ane, Bapak Ibu yang kami muliakan, saya mohon izin hari Rabu itu besok saya sudah aktif ya perkuliahan, jadi mohon maaf nggak bisa malam. Jadi diganti Pilihannya hari apa Ustaz? Bunda Ana pilihannya sama Bapak Ibu kalau setuju Selasa malam atau Kamis malam untuk terakhir yang ke-10 ini. Kalau Selasa malam mohon maaf, Selasa malam bisa. depan ya udah libur sih, boleh Selasa malam Ustaz. Selasa malam bila ya besok. Tanggal 12 ya Ustaz ya berarti ya? Jangan tanggal 12 Bu, udah itu mah udah Ramadan nggak bisa saya. Oh berarti tanggal Selasa malam saya Atau Kamis Selasa malam. malam Kamis besok malam. apa gimana? Besok saya ada kelas Ustaz. Oh, Kamis malam. Kamis malam gimana Bapak Ibu setuju nggak? Nah, nanti tanyakan jawabnya. Atau terakhir paling Jumat Soalnya kayak malam. Selasa malam ada kelas maaf. Oh itu nggak usah gitu. Sebisa mungkin kalau kegiatan malam mah Ramadan mungkin libur dulu karena pasti Kalau Bapak Ramadan Ibu. libur makanya kan hanya saya pikir Ustaz masih ada hari Rabu. Iya ternyata aktivitas perkuliahan udah aktif, udah mulai sehingga. Kalau Kamis malam nggak bisa, Jumat malam gimana Ustaz? Ya boleh Jumat malam boleh. Soalnya kalau pengajian Kamis biasanya malam Jumat kan ngaji ya. Bisa insya Allah. Bisa nanti monggo diinformasikan aja ya Bun ya kapan bisanya. Saya ada pilihan Kalau Ustaz Kamis bisa malam atau Jumat malam ya. Jumat malam gimana Bapak Ibu? Iya, Jumat malam aja insya Allah ya. Oke. Insya Allah.
Iya, insya Allah. sebab kalau udah Selasa besok, Selasa depan, Oh kayaknya iya, Bapak maaf Ibu saya lagi lupa. pada Udah terawih. puasa. Udah pada terawih lagi. Iya. Udah terawih. Tinggal Aku berapa terakhir pertemuan emang lagi? besok tanggal 5 sih, Selasa malam. Baik. Saya kira gitu, Bunda Ana, Bapak Ibu muliakan dari Iya. kami pertemuan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan, Bunda Ana. Amin. Ya. Mohon izin ya Ustadz ya. Ih. Baik, Mohon kita izin tutup. untuk share player sebentar Ustadz. Oh gitu, boleh. Silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung menyambut bulan Ramadan, insya Allah kami buka kelas Hatta ya pada tanggal 5 besok, Selasa dan Sabtu kira-kira habis pada asar ya, jam 15.30. Insya Allah Bapak Ibu jika bisa bergabung, silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Kemudian untuk PG 8-nya, insya Allah kita juga akan mulai pada bulan April tanggal 22. Bisa kita hubungi juga, ada nomor yang di bawah. Ya, Ustaz. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Silakan Ustadz ditutup dengan doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita akhiri dengan doa. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dzambin azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman tanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Amin. Baik, makasih Ustadz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah kita berjumpa pada Jumat malam ya, insya Allah. Selamat istirahat. Mohon maaf lahir batin. Izin live ya Ustadz, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum, terima kasih. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bunda. Sama-sama Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.